يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل رب على المختار ما طلعت شمس النار ولاحت أنجم الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعدل والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وافتح لنا به وافتح لنا به أبواب علمك أبواب علمك كما فتحت على أنبيائك على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita membahas surat Al-Baqarah ayat 131. Yang dalam surat Al-Baqarah ayat 131 itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan sekaligus memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berislam. Yang dimaksud berislam di sini adalah penyerahan diri secara total. Maksud dan tujuan semua perbuatan dan pikiran hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu meskipun ayat ini konteksnya adalah untuk Nabi Ibrahim, tapi juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menerapkan Islam secara utuh. Karena itu maka dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, dan cuma orang beriman yang mampu melakukan, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh, tidak sepotong-potong, tidak setengah-tengah. Maksudnya apa? Akidahnya, pikirannya, perilakunya dan perbuatannya itu adalah untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim, dilanjutkan millahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita untuk selalu dalam keadaan musliman hanifan atau hanifan musliman. Karena itu maka setiap sholat kita baca tuh. Cuma kadangkala kita cuma baca doang, tidak memahami maksud dan tujuannya. Kenapa? Di dalam sholat kita pada saat baca doa iftitah itu ada perjanjian yang kita bangun. Perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa hidupku, matiku, semua ibadahku untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, enggak boleh lihat sendal bagus sedikit, ambil. Enggak boleh ngelihat ada uang sedikit geletak, kita curi, kita colong. Jadi sholatnya itu tidak memberikan pengaruh. Kenapa? Karena kita cuma sekedar melaksanakan sholat, tapi tanpa memahami makna dan tujuan sholat. Yang kedua, perintahnya dalam ayat tersebut masih ketika Allah suruh Nabi Ibrahim berislam, menyerahkan diri secara total. Apa kata Nabi Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Langsung dijawab oleh Nabi Ibrahim, enggak perlu ditunggu. Langsung kata Nabi Ibrahim, aku menyerahkan semua diriku, semua keinginanku hanya untuk Allah. Langsung dijawab, enggak dipikir-pikir. Itulah Nabi. Kalau Allah sudah perintahkan, pantang untuk mengatakan sami'na wa fakkarna. Kami dengar, kami pikir-pikir ya Allah, enggak. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi langsung. Itulah seorang muslim. Maka kalau Anda mengaku seorang muslim, tapi pada saat ketika Allah perintahkan sesuatu, ente masih mikir-mikir, dipertanyakan keislaman ente. Anda muslim enggak? Anda beriman enggak? Kalau beriman, mana tandanya? Kalau anti-Islam, mana tandanya? Maka dijelaskan di dalam Al-Quran seperti Nabi Ibrahim, semua pikirannya, semua perbuatannya, semua aktivitasnya, dan semua keyakinannya itu untuk Allah. Kalau itu yang terjadi pada kita, hidup kita bahagia. Tidak kecewa, tidak susah, semua kita jalankan dengan penuh keridoan kepada Allah. Ditimpa musibah, kita bilang Alhamdulillah. Diberikan syukur oleh Allah, kita bilang Alhamdulillah. Semuanya ujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat 132 masih bicara tentang Nabi Ibrahim. Karena Nabi yang juga banyak dibicarakan Allah dalam Al-Quran selain Nabi Musa alaihi salatu wassalam
adalah Nabi Ibrahim. Karena itu maka Nabi Ibrahim itu jadi contoh, jadi teladan. Salah satu yang perlu kita teladani dari Nabi Ibrahim ini ayat 132 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa, dari kata wassa nanti muncul kata wasiat. Jadi kata wasiat itu diambil dari bahasa Arab. Kata wassa itu artinya memberikan pesan atau perintah. Yang pesan ini harus dijalankan. Kalau cuma perintah aja belum tentu dijalankan, tapi ini dalam bentuk wasiat, pesan. Kalau bapak kita mau meninggal, orang tua kita mau meninggal, dia pesan, pesannya wajib nggak dijalankan? Wasiatnya wajib nggak dijalankan? Wajib selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Jalankan. Dan di sini Nabi Ibrahim wawassa. Nabi Ibrahim itu memberikan pesan, wasiat. Yang wasiat itu adalah sesuatu yang harus dijalankan. Wa wassa biha Ibrahimu, siapa yang memberikan pesan? Ibrahim. Jadi Ibrahim ini dibaca dhammah, marfu'un bid dhammah. Ibrahimu, kenapa? Karena dia pelakunya, fa'il. Siapa yang diberikan pesan? Namanya objek. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bihi. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Nabi Ibrahim berpesan kepada banihi, anaknya, anak-anaknya, bukan cuma anaknya saat itu tetapi semua keturunannya. Maka menggunakan kata bani. Kata bani nanti ibnun, abna, bani itu. Artinya anak keturunan dari Nabi Ibrahim mendapatkan pesan dari Nabi Ibrahim. Satu, kasusnya satu. Nanti kita akan ceritakan apa pesannya. Wa Yaqubu, termasuk yang memberikan pesan adalah Nabi Yakub. Jadi ada berapa nabi yang berpesan, Pak? 2. Yang pertama Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak. Anaknya siapa? Salah satunya adalah Ishak. Ishak punya anak. Salah satunya namanya Yakub. Yang memberikan pesan kepada anak-anaknya sebelum mereka meninggal adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, di mana letak perbedaan dan persamaannya? Kalau Nabi Ibrahim ini adalah termasuk nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah. Nabi Yakub adalah nabi yang mendapatkan gelar. Apa gelar Nabi Yakub? Apa gelarnya, Pak? Israel. Isra itu artinya pilihan. Il itu adalah Allah, hamba pilihan Allah. Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Jadi dua-duanya memiliki persamaan, sama-sama mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak keturunan dari Yakub disebut Bani Israel. Lalu kemudian dimudahkan menjadi Israel. Israel itu lalu kemudian dipersempit menjadi Yahudi. Padahal Israel bukan Yahudi. Israel itu banyak kabilah, ada 12 kabilah. Salah satunya ada Al-Yahud, Yahuda. Dari Yahuda ini anak keturunan disebut dengan Yahudi atau Yahudi. Yahudi kemudian jadi agama. Yahudi menjadi ideologi. Maka di Palestina, di Israel itu
Kalau disebut Yahudi bisa merupakan keturunan Yahuda, bisa juga beragama Yahudi. Bisa menjadi ideologi itu. Nanti negaranya disebut dengan Israel. Ideologinya disebut dengan Zionis. Maka ada orang Yahudi nggak suka dengan Zionisme. Ada orang Yahudi nggak suka dengan pemerintahan Israel sekarang. Kenapa? Beda. Jadi jangan disamaratakan. Tetapi dominannya adalah orang-orang yang berada di Israel itu mereka beragama Yahudi dan berideologi Zionis. Tuh, perlu dipahami. Yang kedua, antara Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub masih satu keturunan. Masih satu keturunan. Karena para nabi biasanya itu keturunannya sama. Keturunannya hampir sama. Misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu anaknya rata-rata banyak jadi nabi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah doa, "Wa min dzurriyyati ya Allah, apakah kau jadikan imam juga dari keturunanku?" Apa kata Allah? Orang-orang zalim yang enggak dapat. Orang-orang soleh ya dapat. Makanya enggak heran dari keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak nanti akan muncul para nabi itu. Ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf, Yakub, Ishak tuh kalau diwujud ke atas. Kemudian semua nabi-nabi yang enggak tertulis dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa ini masih zuriat dari Ibrahim, masih keturunan Ibrahim. Dan itu sampai ribuan. Nah bayangkan ribuan. Dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa, semua nabi sebelum Nabi Isa diutus oleh Allah itu rata-rata berpegang pada kitab Taurat. Baru Nabi Isa turun, diturunkan kitab Injil. Nabi Isa keturunan Nabi Ibrahim enggak? Keturunannya enggak, Pak? Keturunan. Nabi Isa masih ke Bani Israel. Keturunan Israel. Israel Nabi Yakub. Nabi Yakub Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi dari Ishak ini jalurnya jalur para nabi. Zaman Nabi Muhammad dari Nabi Ismail berhenti vakum, tetapi hadiah yang diberikan melalui keturunan Ismail itu lebih besar lagi. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah muliakan, yang Allah katakan ahabbul khalqi ilayya, makhluk yang paling aku cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada beliau, kata Allah, ma khalaqtul aflaq, ini alam semesta enggak diciptakan. Maka keberadaan alam semesta termasuk kita di dalamnya itu enggak mungkin ada kalau enggak ada Rasulullah. Makanya kalau nama Nabi disebut jangan pelit. Jangan pelit. Maksudnya apa? Kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya ada berapa? Ada berapa, Pak? Ada 4. Yang 2 enggak disebut karena enggak begitu penting. Yang penting 2. Siapa yang penting itu? Siti Sarah dan Siti aja penting di dalam sejarah. Nabi Yakub punya anak. Berapa anaknya? 12 yang disebut laki-laki, yang perempuan enggak disebut. Saya enggak tahu apakah Nabi Yakub ada anak perempuannya enggak. Tapi yang disebut 12 laki-laki. Nabi Yakub punya istri berapa? Berapa, Pak? 4 juga, Pak. Bapak kalau mau jadi nabi, istrinya harus 4. Kalau belum 4, jangan coba-coba ngaku jadi nabi apa. Jangan coba-coba ngaku jadi ustadz. Oh, apalagi ngaku jadi nabi. Maka ustadz itu istrinya harus berapa? 4. Kalau belum istrinya 4, dianggap bukan ustadz tuh. Kata orang Yaman, ente belum rijal katanya. Tahu rijal? Belum laki-laki kalau istrinya masih 1. Kalau istri beda 1 dianggap ente rijal katanya. Kalau saya 1 aja udah nggak sanggup saya. Maka nggak pantas disebut ustadz. Karena istri cuma 1.
Nah, wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqub. Apa pesan wasiatnya? Ini pesannya. Ya bani, apa ini? Innallaha istafa. Wahai anak keturunanku, innallaha, sesungguhnya Allah, pakai inna. Inna ini kalau bahasa Arab itu namanya harfu taukid. Kalau harfu taukid dalam bahasa Arab fungsinya mempertegas, memberikan intensitas kalimat itu, pesannya. Apa itu intensitas? Kedalaman dan keseriusan. Itu maksudnya. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata inna melalui wasiat Nabi Ibrahim dan Yakub, maksudnya adalah Allah sungguh benar-benar enggak main-main, serius. Apalagi yang ngucapin Allah, apalagi ada dalam Quran, enggak main-main ini. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih. Kenapa Allah gunakan istafa bukan ikhtara? Karena ikhtara itu artinya memilih. Ikhtara, ikhtiar, pilihan. Lalu kemudian orang yang dipilih namanya mukhtar, pilihan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Nabiyul Mukhtar, Nabi pilihan. Kenapa menggunakan istafa? Karena kalimat istafa itu lebih muatannya ketimbang ikhtara. Kalau ikhtara memilih mungkin pilihan biasa. Tapi kalau sudah istafa memilihnya disaring. Seperti jus, Anda memilih buah lalu kemudian disaring tuh, maka yang Anda minum adalah intisarinya, saripatinya tuh maksudnya. Kalau saripatinya ada enggak ampasnya? Enggak ada. Tapi kalau Anda memilih buah Anda makan, ada enggak ampasnya? Ada ampasnya, ada kulitnya, ada bijinya. Tapi kalau sudah istofa itu sudah dihilangkan, disaring. Yang ada adalah yang terbaik. Makanya Nabi Muhammad SAW disebut Mustafa, pilihan. Rasulul Mustafa, utusan Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam Allah pilih menggunakan kata innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Kata Allah melalui malaikat Jibril. Jibril berkata kepada Maryam, ya Maryam, sungguh Allah sudah memilih. Bukan memilih biasa, tapi memilih dari semua perempuan-perempuan pilihan. Kau yang dipilih. Tuh nak Siti Maryam menggunakan istafa. Ini dipilih dari semua agama-agama yang ada, Allah pilih agama Islam. Istafa lakumuddin, Allah pilih buat kamu. Apa itu ad-din? Apa itu ad-din? Ad-din itu lebih umum dari millah. Kalau millah tradisi keberagamaan mengikut kepada identitas kelompok tuh. Tapi kalau ad-din keberagamannya universal. Artinya apa? Siapapun yang melaksanakan itu kalau menjalankan pasti akan mendapatkan keuntungan. Maka Islam khusus buat umat Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Pertanyaannya Pak, seluruh. Al-Quran buat semuanya. Tapi kalau yang ngamalkan orang Islam double, pahala dapat, kebahagiaan dunia dapat. Tapi kalau yang jalankan bukan orang Islam, cuma dunia yang dia dapat. Makanya banyak non-muslim juga mengamalkan apa? Misalnya sunat. Ada enggak orang non-muslim yang sunat? Untuk apa dia sunat? Kesehatan. Ada enggak orang non-muslim yang bersedekah? Ada enggak? Banyak. Kenapa? Karena mereka yakin kalau bersedekah pasti akan ditambahkan lagi rizkinya. Kalau dalam bahasa ekonomi itu ada the more you give, the more you get. Semakin banyak kau memberi, semakin banyak kau peroleh. Itu Islam Pak. Kalau engkau bersedekah, Allah lipat gandakan lagi harta kalian. Itu sedekah itu. Tapi orang barat non-muslim, orang-orang lain yang non-muslim dijalankan tuh, tetapi dia hanya dapat di dunia, hartanya bertambah. Maka banyak orang yang dermawan. Agamanya apa? Kristen. Kok dermawan?
Ya karena mereka ini meyakini bahwa dengan mengeluarkan hartanya maka akan mendapatkan lebih dari yang dia keluarkan. Kita udah jelas ada sedekah, ada hadiah, ada wakaf, apalagi ada zakat tuh. Masing-masing beda, Pak. Kapan-kapan kita akan bahas apa itu wakaf, apa itu zakat, apa itu sedekah, infak. Itu beda, itu enggak sama itu. Nah, di antara semua amalan yang pahalanya terus-menerus mengalir sampai kita meninggal di alam barzakh sampai akhirat, itu wakaf. Dia terus-menerus mengalir. Maka orang yang cerdas adalah orang yang ketika masih hidup hartanya digunakan untuk memberikan wakaf. Kenapa? Cerdas tuh orang. Sebelum dia meninggal bangun masjid ya. Dibangun masjid dengan uangnya sendiri. Maka banyak orang-orang Saudi, orang-orang kaya itu bangun masjid sendiri, Pak. Nama masjidnya bukan masjid seperti kita. Nurul Iman, Darussalam, apalagi Darul Iman, Darun Naim, kan banyak kan? Dia Masjid Abdullah ibnu Abbas. Masjid namanya. Tuh, pakai masjid nama. Nanti kalau Haji Syarifuddin bangun masjid sendiri, Masjid Syarifuddin. Al-Batawi. Al-Batawi Al-Kemanggisi kan. Ada Kemanggisan juga, jangan lupa itu. Nah, itu pesan dan muatan dari wasiatnya. Nah, sekarang kita bahas. Wasiatnya itu adalah pertama, Allah memilih Islam sebagai agama. Yang kedua, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dua penting tuh. Pilih Islam, jangan pilih agama yang lain. Kenapa? Agama yang dibawa oleh Nabi sebelumnya disempurnakan oleh Islam. Ente mau milih yang setengah-tengah atau yang udah lengkap? Lengkap. Kalau mau makan telur setengah matang atau telur yang udah matang? Milih yang mana, Pak? Yang matang dong. Masa milih yang setengah matang? Kalau setengah matang itu bisa penyakit juga itu. Karena belum matang. Jadi pilih yang matang. Kalau ditawarkan antara agama-agama, kita pilih Islam. Pertama, agama Islam itu adalah agama yang secara logika, agama yang memberikan kemanfaatan. Tidak ada satupun syariat di dalam agama Islam yang diturunkan oleh Allah kecuali memberikan kemaslahatan. Tidak pernah ada memberikan kemudaratan. Itu hebatnya Islam. Maka banyak orang kemudian masuk ke dalam agama Islam tuh. Karena syariatnya luar biasa. Semua dibahas. Ente mau tidur, ada doanya enggak? Ada amalannya, baca tabarak, baca ayat kursi, baca apa lagi? Baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, lalu baca kulhu, baca Al-Falaq, Al-Mu'awwizatain, kemudian usap ke seluruh anggota badan kita, baru kemudian kita tidur. Tidurnya gua diajari, Pak, enggak sembarangan tidur. Gimana? Tidurnya seperti apa? Rasul ajarkan. Sebelum tidur pakai wudhu dulu. Setelah bangun tidur, ada doanya enggak? Ada lagi doanya. Masih hafal enggak doanya, Pak? Masa sih masih hafal? Masih. Habis bangun tidur, diajari lagi. Ente mau pergi, ada doanya lagi. Semuanya. Sampai masuk WC ada doanya. Ada enggak agama yang itu yang lain? Enggak ada. Coba cari, ada enggak masuk WC pakai doa agama lain? Ada, kalau ada pakai misalnya kan. Repot itu, udah kencing di celana itu. Tapi kita ada, mau masuk WC, keluar WC. Saya yakin banyak enggak baca tuh. Iya, banyak kan? Mau masuknya buru-buru. Mau masuk, kaki kiri dulu lupa. Kaki kanan kita. Pas keluar hantam aja. Masuknya baca doa, keluar baca doa. Semuanya diatur oleh Islam. Bagaimana Islam itu enggak hebat? Semuanya diatur. Yang kedua, pesan Nabi Ibrahim dan pesan Nabi Yakub kepada anaknya dan berlaku juga kepada kita. Apa? Ente jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya kalau ente mati sakaratul maut dalam keadaan husnul khatimah. Itu pesannya. Dan ini yang terpenting. Jangan sampai mati
kecuali kita dalam keadaan muslim. Karena itu maka diturunkan syariat-syariat supaya kita mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena mati dalam keadaan keluar dari Islam, neraka, Pak. Kalau orang murtad, musyrik, kafir, munafik, itu di nerakanya abadan abadal abidin, selamanya. Selamanya, enggak akan pernah selesai kecuali orang mukmin. Orang mukmin itu disiksa hanya untuk membersihkan, nanti akan dikembalikan lagi ke surga. Tapi surganya surga belakangan, Pak. Ibarat orang dapat tempat rumah, udah sisa di pinggiran. Yang udah di tengah-tengah udah diambil oleh siapa? Yang duluan. Nanti belakangan. Kalau belakangan kan, kalau ibarat makan bansos, belakangan dapat apanya, Pak? Udah habis. Maksudnya apa? Dapatnya cuma sisa doang. Karena itu maka pelajari bagaimana caranya hidup mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Nanti Bapak pada saat sakaratul maut, Pak, itu setan gak berhenti goda, gak akan berhenti. Karena memang itu sudah bikin perjanjian dengan Allah. Saya akan goda dari atas, dari bawah, dari pinggir, dari samping, dari depan, dari belakang. Sampai ketika mau meninggal dunia pun masih digoda itu oleh setan supaya keluar dari Islam. Kenapa? Karena setan itu menginginkan mereka ada temannya masuk neraka. Tuh. Makanya pada saat ketika sakaratul maut, ini cerita ini diambil dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi. Itu diceritakan, Pak. Setan itu datang kepada orang yang mau meninggal dunia. Dua orang, satu menyerupai wajah bapaknya, satu menyerupai wajah ibunya atau kerabatnya yang dekat dengan dia. Karena kalau bapak ibunya atau kerabatnya biasanya gampang mempengaruhi. Datanglah setan dengan menyerupai wajah bapaknya, bilang kepada yang mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut, keluar dari Islam. Agama yang benar itu agama Yahudi, masuk ke dalam agama Yahudi seperti saya, kata setan itu. Kalau dia pernah ngaji, dia tahu itu adalah setan yang datang, dia usir. Tapi kalau nggak pernah ngaji, Pak, di masjid kagak mau, ikut pengajian nggak suka, dengar azan kepanasan, misalnya. Yang seperti itu repot nanti. Tapi kalau kita ngerti bahwa itu setan, kita usir. Kira-kira setan menyerang? Enggak. Yang kedua, dalam bentuk wajah ibunya datang. Disuruh keluar dari agama Islam masuk ke agama Kristen. Biasanya kalau ibu yang nyuruh, anak tuh pasti akan mematuhi dan nuruti. Tapi kita tahu pernah ngaji nih, saya pernah ngaji sama si Ustadz A, Ustadz B, itu setan itu. Saya usir. Nah, ketika diusir itulah maka tatanazzadu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat turun. Apa yang lakukan malaikat? Dia bilang kepada orang yang akan meninggal itu orang beriman, yang setan sudah diusir. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih, wa abshiru, dan bergembirilah kamu bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang kamu telah dijanjikan. Diperlihatkan ketika meninggal dunia, ini surga tempatmu. Tempatmu di surga ini. Kalau ente dilihatkan surga, kira-kira pengen masuk ke surga itu apa enggak tuh, Pak? Pengen. Maka orang itu kemudian ketika diperlihatkan surga senang hatinya. Ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, lalu kemudian dikuburkan, selamat dia ditanya. Malaikat munkar nakir syadidal intihar, di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi disebutkan, itu orangnya dua malaikat munkar dan nakir serem, membentak-bentak, Pak. Kalau nanya dibentak, didudukin di depannya, ditanya man nabiyuka, madinuka, tanya tuh. Siapa nabimu? Saya kasih jawabannya sekarang, Pak, ya. Mau enggak, Pak? Nanti pas ketika masuk ke alam kubur, Bapak bisa jawab tuh bocorannya.
Anda bisa jawab, tidak bisa jawab, tergantung Anda di dunia. Otomatis orang kafir nggak bisa ditanya, ma ra'yuka fir rajulil ladzi ba'atsa fik. Siapa, bagaimana pendapatmu dengan seorang laki-laki yang diutus pada engkau? Siapa dia? Saya nggak tahu. Tuh, orang kafir tuh, Pak. Makanya orang kafir, orang mukmin tetap ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Yang nggak ditanya siapa? Siapa yang nggak ditanya, Pak? Ada yang nggak ditanya? Ada. Yang pertama Nabi Rasulullah. Masa Rasul ditanya man rabbuka? Nggak mungkin lah Rasul ditanya. Ibaratnya guru ditanya, misalnya kan. Yang kedua orang mati syahid, nggak ditanya. Kenapa? Udah pasti masuk surga, ngapain ditanya? Udah pasti masuk surga. Orang yang mati syahid perang di jalan Allah karena Allah, dia meninggal, itu langsung dakhalal jannah. Perlu nggak ditanya? Nggak perlu, orang udah dapet tiket. Kok di tiket surga udah dia pegang, nggak perlu ditanya. Sama orang yang sering membaca qul huwallahu ahad, kalau mati insya Allah dia nggak akan disiksa di dalam kuburnya. Dan itulah orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu maka supaya dapat husnul khatimah, Rasulullah ngajarin apa? Pertama, akidahmu dijaga. Jangan sampai akidah kita terpengaruh dengan aliran-aliran yang sesat. Kan banyak sekarang ini, Pak. Banyak nggak? Banyak aliran-aliran sesat. Karena kita ngaji, ikut kita. Datanglah seorang ngaku nabi dari Bogor lagi. Siapa, Pak? Musadik, pemain bulu tangkis ngaku nabi kan, dari Bogor, jualan talas lagi. Tuh satu tuh, datang lagi dari mana itu ngaku nabi. Repot kalau kita selawatannya, Pak. Coba kan kalau selawatan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kan enak. Ini Allahumma sholli ala Sayyidina Musaddiq, nggak enak banget itu. Wa ala ali Musaddiq, enak kan? Tapi hebatnya, Pak, ada aja yang ikut. Tuh bayangkan tuh. Kenapa? Akidahnya. Karena itu maka jangan lupa ngaji, Pak, ngaji. Orang yang ngaji menghadiri majelis ilmu itu Allah jaga. Meskipun dia tidur, yang di belakang itu pada tidur. Misalnya kan, saya nggak ngetik, yang pada tidur, senderan, enak adem, emang tempat buat istirahat Masjid Nurul Iman. Kalian lah biar nggak kelihatan tidurnya ngaji gitu. Padahal tidur. Dapat pahala 1, lumayan 1. Tapi kalau dengerin dapat 2. Allah jaga tuh. Dan Allah udah janji, Allah jaga. Majtama'al qaumun fi baitin min buyutillah, siapapun yang ngumpul di rumah Allah. Ya, apa yatluna kitab Allah, dia baca Al-Qur'an. Yatadarasuna bainahum, dia kaji isi kandungan Al-Qur'an seperti yang kita lakukan. Illa nazalat alaihimus sakinah, turun tenang. Orang-orang yang ngaji pasti tenang, Pak. Sekarang tenang. Pas keluar masuk ke rumah gelisah lagi, Pak. Makanya jangan pulang, Pak. Di sini aja. Tenang. Apa itu? Wahafathumul malaika, malaikat nyitari doain, ya Allah, ampuni ini mereka ini. Tuh. Bayangkan kalau kita sering ngaji, malaikat doain terus tuh. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kata Nabi, orang itu Allah kasih sayang. Makanya ketika meninggal Allah akan limpahkan kasih sayangnya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Suka ngaji. Di mana-mana aja dia ngaji, bawa tas. Tasnya cuma 1, isinya banyak kitab. Bisa juga kagak baca tuh. Kumpul semua di sini, dibawa kemana-kemana itu. Cuma ditaruh doang, dibaca enggak, Pak. Tetapi dengan datangnya dia udah dapat, Allah akan memberikan berita yang bagus buat dia. Apalagi wa dzakarahumullahu fiman indah, orang itu disebutin namanya di hadapan malaikat-malaikat dan penduduk-penduduk langit, para bidadari dan lain sebagainya, dengan sebutan-sebutan yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutin A, si B, si C, dibangga-banggain nama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang ngaji, Pak. Tapi ingat, tidak semua orang digerakkan hatinya. Dan orang-orang yang digerakkan hatinya itu orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dikehendaki Allah kebaikan, pasti Allah akan berikan ilmu pengetahuan agama kepada dia. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, orang itu
maka Allah akan berikan kepada dia pemahaman tentang agamanya. Maksudnya apa? Di mana-mana dia ngaji supaya dia dapat ilmu, itu maksudnya. Makanya kalau kita masih punya waktu, Pak, ngaji. Ini pas pensiun baru ngaji. Bang Iji nih, oh masih aktif dia. Namanya Muhammad, ada Muhammadnya. Muhammad Ji. Artinya sekarang kan yang pas pensiun baru ngaji kan? Ya kalau sampai pensiun, kalau nggak sampai. Nah karena itu maka mumpung nih masih ada waktu umur kita banyakin ngaji supaya akidah kita terjaga. Itu satu. Kedua, istiqomah ibadah, terutama yang wajib jangan ditinggalin. Salat, puasa, zakat kalau kita hartanya berlebih, dan melaksanakan amal soleh. Kalau bisa lagi tambah yang sunnah-sunnah. Kita mungkin puasanya cuma Ramadan, sekarang tambah Senin Kemis. Kalau Senin Kemis nggak bisa, ya 3 hari 1 bulan, Ayyamul Bid. Kalau kita bisa lebih dari Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Begitu. Itu yang sunnah, zikir, apalagi sholat-sholat sunnah. Misalnya sebelum rawatib, sholat tuh sunnah. Nanti malam bangun jam 1, jam 2, jam 3 sholat tahajud. Habis itu witir ditutup. Nanti jam 8, jam 9 sebelum zuhur kalau ada waktu sholat duha. Itu yang sunnah laksanain. Itu tambahan, nawafil. Maka disebut dengan nawafil, tambahan. Tapi yang wajib jangan ditinggal. Tuh. Kalau ente yang wajib-wajib aja ente amalin, ditambah ente nggak punya rasa hasad, iri hati, dengki sama orang lain, surga. Meskipun yang sunnah-sunnah belum banyak dilakukan. Kenapa? Ada cerita, Pak. Ini cerita nih. Jadi satu ketika, ini kan Isya masih lama ya, masih. Saya takut nanti udah ada yang jalan-jalan bawa kertas lah. Lupa naruhnya. Kita doakan supaya dia lupa naruhnya kan. Jadi Nabi pernah aja bilang sama sahabat, akan datang nih dari lorong seorang penghuni surga. Tiba-tiba lewat orang sederhana, Pak. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan orang yang jago ibadah. Orang biasa. Pegang sendal lagi 2 sini. Habis wudu. Besoknya lagi pada saat Nabi ngumpul sama sahabat, dia bilang akan muncul dari orang ini penghuni surga. Orang yang sama, Pak. Sampai 3 kali. Akhirnya ada seorang sahabat, dia ingin tahu kenapa sih orang itu Nabi mengatakan penghuni surga padahal belum mati. Akhirnya dia ikuti. Setelah selesai sholat bersama Nabi, pulang dia ikuti sampai dia masuk ke rumahnya. Dia ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, boleh nggak saya menginap di sini? Saya ini ada persoalan dengan orang tua saya. Jadi dia berbohong untuk bisa menginap di situ. Oh iya silakan. Tujuannya apa menginap? 3 hari dia nginap. Tujuannya itu untuk memperhatikan kira-kira apa amalan yang dia lakukan sampai Rasul mengatakan penghuni surga. Cuma itu orang. Padahal ini sahabat-sahabat Nabi hebat ibadahnya, Pak. Kalau kita dibandingin enggak sebanding. Kalau ditimbang kata Nabi imannya Abu Bakar dengan imannya seluruh penduduk yang ada di dunia ini, seluruh, la rajaha, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Baru 1 Abu Bakar. Bayangkan kalau para sahabat Nabi itu hebat, para sahabat itu hebat. Lalu kemudian dia menginap 3 hari 3 malam, dia perhatiin orang itu nggak ada istimewanya. Kadang-kala nggak sholat malam. Kalau dia sholat malam, dia bangun dia sholat. Nggak seperti orang-orang yang ibadahnya rajin. Lalu kemudian zikirnya juga nggak seperti kita sampai 4 jam, 3 jam, 2 jam, nggak. Paling sekedarnya aja. Zikirnya biasa. Bukan zikir-zikir seperti kebanyakan ada orang-orang ahli zikir, zikirnya sampai sampai begitu kan. Ini nggak biasa aja. Akhirnya pas hari ketiga, lalu dia bilang, saudaraku, saya mohon maaf. Saya sebenarnya nggak ada persoalan dengan keluarga saya, dengan orang tua saya. Saya menginap di sini tujuan cuma satu, saya ingin tahu amalanmu apa. Sampai Rasul mengatakan kau penghuni surga, padahal kau belum meninggal.
Orang itu bilang seperti yang kau lihat. Kata sahabat Nabi, memang nggak ada yang istimewa, nggak ada yang istimewa. Kau dibandingkan dengan kami ini para sahabat, nggak sebanding tuh, gitu maksudnya. Nggak ada yang istimewa. Makanya kita nggak boleh Pak merendahkan orang dalam soal itu. Kalau dia yang wajib sudah dilaksanain, puasa Ramadan dilaksanain, sholat 5 waktu dilaksanain, yang wajib dilaksanain, udah husnuzon aja, min ahlil jannah. Apalagi ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Karena sunnah itu bisa menambal yang bolong-bolong dari yang wajib tuh. Dia bilang, seperti yang kau lihat. Tetapi ada satu katanya. Apa tuh yang satu itu? Saya ini nggak pernah iri sama orang, nggak pernah dengki, hasad sama orang lain. Kalau orang dapat nikmat, saya bersyukur. Dia Allah berikan nikmat. Tuh. Oh, itu mungkin yang Rasulullah mengatakan bahwa engkau ini penghuni surga. Ternyata yang bisa membuat orang masuk ke dalam surga belum meninggal sudah penghuni surga karena nggak ada sifat hasad iri hati sama orang. Makanya jangan mengukur orang dari ibadahnya Pak, belum tentu. Bisa jadi orang ibadahnya rajin, hatinya penuh dengan hasad. Banyak nggak Pak? Banyak tuh. Tapi kalau orang hasad, orang tidak hasad, bersih hatinya, ibadahnya biasa aja, itu bisa penghuni surga tuh. Ini cerita Nabi yang cerita. Nah karena itu maka yang wajib ibadah kita istiqomah. Kalau kita bisa melakukan yang sunnah dilaksanain, istiqomah gitu. Jadi istiqomah, jaga akidah, istiqomah dalam ibadah. Kalau ngaji istiqomah. Jangan ikatan suami takut istri kalau di rumah, itu istiqomah juga tuh. Bukan itu, karena ada juga kan perkumpulan istiqomah. Sebagian besar ini adalah zamannya ini nih. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau enggak di rumah sih berani semua. Yang ketiga, sebelum meninggal taubat. Taubat. Karena orang yang taubat ada cerita Pak, ini cerita ini. Masih ada 4 menit ya. Ada seorang ulama cerita. Dulu kata ulama itu ada seorang perempuan tua, penjual susu, cuma dicurang. Kalau jual susu dicampur dengan air, sehingga susu itu jadi banyak, padahal isinya campuran air dan susu. Suatu hari ketika dia sedang mengaduk tuh susu, lalu mau dicampur dengan air, didengar ada yang azan. Allahu Akbar, dengar. Tiba-tiba tersentuh hatinya. Karena banyak orang yang tersentuh karena azan, salah satunya azan. Ada juga bacaan Quran seperti Fudail bin Iyad, dengar suara Al-Quran di Taubat. Dia dengar suara azan, dia langsung dengar. Tersentuh hatinya. Apa yang saya lakukan ini Allah ngelihat. Kalau gitu udah saya nggak akan lakukan ini. Dia buang tuh air dan yang tinggal susu yang memang tidak tercampur. Dia menyesal. Lalu kemudian dia berhenti untuk berbuat curang. Dia taubat tuh. Esok harinya tempat di mana dia berjualan langsung roboh atapnya, kena dia Pak. Kena dia. Artinya apa? Allah berikan dia taubat sebelum dia mati. Itu yang penting. Kalau kita udah taubat diterima oleh Allah taubatnya sebelum kita meninggal, senang kita nanti di alam kubur. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosanya, kata Nabi, seperti orang yang enggak punya dosa. Kalau itu dosanya kepada Allah. Tapi kalau dosa kita sama makhluk Allah, manusia harus minta dihalalkan. Kita mungkin pernah nyakitin hati orang, datang ke dia minta maaf, minta dihalalkan. Atau mungkin kita pernah ngambil barang orang, kembalikan. Jangan sampai nanti orang yang kita ambil barangnya udah nggak ada, kita bingung nanti mengembalikan. Sekarang masih hidup, pikir-pikir Pak. Dulu gue pernah nyolong kecapi nih. Waktu masih umur 18 tahun udah balik nih. Jamblang. Emang ada jamblang sini? Ada ya? Jarang saya lihat jamblang. Nah, di situ ingat, oh ya Allah, saya pernah makan, nggak pernah belum dihalalkan. Cari tuan anak keturunannya. Kalau orang udah nggak ada, repot itu. Nah, kalau nggak ada gimana caranya? Kita pernah ngambil jambu orang. Udah kita keluarin duit, kita sedekah atas nama orang tersebut. Ya Allah, Allah Maha tahu.
Lalu kita taubat sama Allah, nggak melakukan lagi. Yang dulu-dulu kita harus selesaikan dengan baik. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pesan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya kita bisa melanjutkan. Maksudnya apa? Kalau bisa sebelum kita meninggal, kita juga berwasiat kepada anak cucu kita. Jangan sampai kita wasiatnya apa? Nih bapaknya mau meninggal, nih cerita sedikit ya. Bapaknya mau meninggal, dia bilang sama istrinya, nanti kalau gue meninggal lu jangan kawin lagi ya. Oh jangan yang begitu. Kasihan kalau istri masih muda ya. Atau dibilang anaknya, anak, nanti kalau bapak meninggal tuh ada tanah di belakang tuh, ya. Tanah di belakang jangan kau jual. Namanya kenapa Pak? Bukan tanah lu gitu. Jangan juga begitu. Jangan ngepel anaknya. Nah, saya pikir itu sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.